Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di perkuliahan Hukum Internasional. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai hukum internasional di zaman kontemporer. Untuk materi pada pertemuan hari ini, itu merupakan pembahasan mengenai hukum internasional pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, ada beberapa subbab yang akan kita bahas di dalam materi hukum internasional kontemporer ini. Yang pertama adalah perubahan mengenai kodifikasi dari hukum internasional, lalu subjek hukum internasional, kemudian ada kedaulatan negara, lalu yang keempat struktur masyarakat internasional, yang kelima berkembangnya kerjasama regional, dan yang terakhir yaitu lahirnya Badan Yudikatif Internasional. Pembahasan pertama adalah kodifikasi hukum internasional. Di dalam hukum internasional kontemporer, sumber hukum yang digunakan itu berubah. Jika sebelumnya di dalam hukum internasional klasik dalam praktik hubungan di antara bangsa-bangsa itu menggunakan kebiasaan internasional atau customary, lain halnya di dalam hukum internasional kontemporer yang sudah mulai melakukan kodifikasi hukum dalam bentuk perjanjian internasional atau traktat. Sebenarnya perjanjian internasional ini dia tuh kebanyakan merupakan kristalisasi atau kodifikasi dari kebiasaan internasional yang sudah diakui dan juga sudah biasa dilakukan oleh negara dalam menjalin hubungan internasional. Jadi sebenarnya ketentuannya itu sama dengan dengan kebiasaan internasional. Akan tetapi kodifikasi ini dilakukan untuk menjamin aturan hukum yang ada sehingga akhirnya dituangkanlah dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian internasional. Nah, ada beberapa contoh perjanjian internasional yang berasal dari kebiasaan internasional. Yang pertama yaitu ada Konvensi Den Haag tahun 1899 dan juga Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai hukum perang atau hukum humaniter. Lalu yang kedua, ada Konvensi Wina tahun 1961 dan juga Konvensi Wina tahun 1963 yaitu mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Sehingga perkembangan hukum internasional yang pesat ini akhirnya dia memberikan dampak pada banyaknya hukum positif yang disepakati oleh negara-negara. Nah, hukum positif ini disepakati untuk mengikat negara dan juga sebagai landasan dalam melakukan hubungan internasional. Akan tetapi, kodifikasi kebiasaan internasional ke dalam perjanjian internasional itu tidak berarti bahwa kebiasaan internasional itu akhirnya diabaikan atau ditinggalkan. Nah, si kebiasaan internasional ini atau customary itu tetap menjadi sumber hukum bersamaan dengan perjanjian internasional. Jadi di dalam hukum internasional kontemporer, cakupan dari sumber hukum yang digunakan itu menjadi semakin luas, yaitu adanya perjanjian internasional dan juga kebiasaan internasional. Selanjutnya, ada subjek dari hukum internasional. Pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, subjek hukum internasional ini dia mengalami perubahan dan juga dia semakin meluas. Jika subjek di dalam hukum internasional klasik itu terbatas pada bangsa-bangsa saja, lain halnya dengan hukum internasional kontemporer, di mana perubahan pertama adalah diakuinya negara sebagai subjek utama dari hukum internasional. Nah, hal ini dikarenakan banyak bermunculannya negara-negara baru yang merdeka atau independent state. Lahirnya negara merdeka ini juga berdampak pada konsep kedaulatan yang dimiliki oleh negara, di mana setiap negara merdeka itu memiliki kedaulatan penuh atas wilayah, individu, dan juga benda-benda yang berada di dalam teritorinya. Nah, sehingga negara sebagai subjek hukum internasional ini dia memiliki personalitas dan juga kapasitas hukum di dalam hukum internasional. Tetapi tidak hanya terbatas pada negara, subjek hukum internasional juga mencakup entitas-entitas lain seperti Tahta Suci Vatikan, organisasi internasional, ICRC atau Palang Merah Internasional, individu serta belligerent. Namun demikian, entitas-entitas ini yaitu adalah non-state actor atau subjek selain negara itu bukan merupakan subjek utama dari hukum internasional, sehingga kapasitas hukumnya terbatas tidak seluas kapasitas hukum yang dimiliki oleh negara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kedaulatan negara.
Jika sebelumnya kedaulatan negara ini bersifat absolut, lain halnya dalam perkembangan hukum internasional kontemporer, di mana sifat kedaulatan negara berubah menjadi relasional dan juga terbuka. Berkurangnya sifat absolut ini diantaranya karena ketidakmampuan negara dalam melindungi warga negaranya, serta telah terjadinya globalisasi dan kerjasama internasional. Konsep klasik mengenai kedaulatan negara mengatakan bahwa negara itu tidak tunduk pada otoritas manapun dan sangat memegang prinsip non-intervensi. Untuk kedua pernyataan tersebut memang sulit untuk diperdebatkan ataupun dibantah. Nah, tetapi dengan terjadinya perkembangan zaman dan juga terjadinya globalisasi, kedaulatan negara akhirnya berubah menjadi lebih relasional dan terbuka, tidak lagi dengan konsep insular dan sempit. Konsep terbuka ini dia lebih melihat kemampuan negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain, yang mana sebenarnya hal ini dilakukan untuk memperkuat kedaulatan negara itu sendiri. Selain itu, sifat absolut dari kedaulatan ini juga bergeser karena adanya komitmen masyarakat internasional untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Lahirnya intervensi kemanusiaan sebagai contoh bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, yang mana intervensi kemanusiaan ini dilakukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat, di mana sebenarnya intervensi kemanusiaan ini dia bertentangan dengan konsep kedaulatan absolut. Ketika suatu negara melakukan pelanggaran HAM, maka dengan adanya intervensi kemanusiaan, negara lain ataupun organisasi internasional itu dapat mengintervensi hal tersebut, baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan negara yang akan diintervensi. Di sini bisa kalian lihat bahwa kewenangan suatu negara itu tidak menjadi alasan untuk tidak menegakkan HAM. Nah, akhirnya di sini konsep kedaulatan negara tidak lagi absolut karena adanya intervensi asing terhadap permasalahan di dalam negaranya, yaitu ketika terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hal lain mengenai kedaulatan dalam konteks kontemporer yaitu bahwa kedaulatan itu menjadi tanggung jawab otoritas nasional suatu negara. Implementasi kedaulatan negara ini akhirnya dilakukan bersamaan dengan prinsip umum dari hukum internasional, seperti larangan penyalahgunaan hak, kemudian penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, perlindungan warga negara, dan juga prinsip umum hukum internasional lainnya. Sehingga konsep dari kedaulatan negara ini sudah berubah, yang mana dia tidak lagi terpatri pada sifatnya yang absolut, melainkan sudah bersifat statis. Kemudian perubahan di dalam struktur masyarakat internasional. Perubahan yang sangat terlihat di dalam struktur masyarakat internasional kontemporer itu yaitu dengan munculnya organisasi internasional serta keikutsertaan organisasi internasional di dalam dimensi hubungan internasional. Sebelumnya, masyarakat internasional itu lebih terpusat pada negara. Akan tetapi dalam perkembangannya, struktur masyarakat internasional ini cukup banyak dipengaruhi oleh keberadaan organisasi internasional, sehingga adanya relevansi di antara organisasi internasional dengan masyarakat internasional. Untuk saat ini di masa kontemporer, keberadaan dari organisasi internasional ini dia berdampak pada hak prerogatif negara, di mana akhirnya hak prerogatif negara ini mulai tergerus bahkan terbatasi oleh kekuatan transnasional, salah satunya akibat adanya organisasi internasional ini. Hal ini semakin diperkuat ketika organisasi internasional terlepas dari negara sehingga organisasi internasional ini dia menjadi semakin dominan. Untuk organisasi internasional yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah organisasi publik atau intergovernmental organization. Jadi meskipun pendiri dan juga anggotanya adalah pemerintah dari suatu negara, akan tetapi organisasi internasional ini dia keberadaannya itu sendiri dalam artian dia terlepas dari negara. Terlepas dari instrumen ataupun badan-badan yang dimiliki oleh organisasi internasional, si lembaga ini dia juga sebenarnya telah mengambil sebagian kekuasaan dari negara melalui sistem mandat.
Ketika suatu negara ingin menjadi anggota dari organisasi internasional, maka negara tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, di mana salah satunya negara akan memberikan mandat kepada organisasi tersebut untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi awalnya untuk pemberian mandat ini dilakukan agar si organisasi internasional itu lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Ini kan berarti bahwa ketika diberikan mandat oleh negara, maka organisasi itu dia dapat melakukan hal apapun untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya. Nah, di dalam perkembangannya ada beberapa organisasi internasional yang ketika si organisasi ini dia mengeluarkan suatu produk hukum, maka anggotanya harus patuh pada aturan hukum tersebut. Hal ini kemudian yang menyebabkan perubahan di dalam struktur masyarakat internasional, di mana masyarakat internasional itu dia tidak lagi terbatas pada negara tetapi sudah merambah ke dalam organisasi internasional. Sebagai contoh yaitu adalah organisasi WTO, di mana organisasi ini dia bergerak di dalam bidang ekonomi. Untuk kekuasaan WTO dalam menjalankan tugasnya itu dia berdasarkan pada mandat yang diberikan oleh negara, sehingga pemberian mandat itu merupakan hal yang wajib bagi negara yang ingin menjadi anggota. Akan tetapi, ketika WTO ini dia mengeluarkan suatu produk hukum yang mana produk hukum ini sudah ditetapkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara anggota itu dia wajib menjalankannya. Jika negara melanggar, maka WTO akan memberikan sanksi, ataupun misalkan aturan nasional suatu negara itu dia dalam hal ini adalah negara anggota, ini bertentangan dengan kebijakan WTO, maka WTO dia dapat menggugat negara tersebut. Sehingga pada akhirnya di sini WTO dia bisa berubah menjadi lawmaking institusional atau lembaga pembentuk hukum. Atau sebagai contoh bentuk lain yaitu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mana dia melalui organ utamanya yaitu Dewan Keamanan atau Security Council, dia dapat memberikan sanksi yang mengikat bagi negara yang melakukan tindakan yang mengancam perdamaian dan juga keamanan internasional. Sehingga dapat dilihat dari dua contoh tadi bahwa adanya pergeseran dalam artian di sini adalah organisasi internasional ini dia keberadaannya berdampak pada berkurangnya kedaulatan negara sehingga kedaulatan negara ini dia tidak lagi bersifat absolut. Dengan bermunculannya organisasi internasional yang mana organisasi internasional ini dia tidak hanya bersifat universal, tetapi ada juga organisasi internasional yang lahir dengan sifat regional. Organisasi internasional regional itu merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan wilayah. Misalnya ada ASEAN, Uni Eropa, dan juga Uni Afrika. Dalam pembentukannya, organisasi internasional regional ini dia bertujuan untuk memperkuat hubungan dalam artian memperkuat hubungan regional di antara negara-negara tersebut, baik dalam hal persahabatan, ekonomi, sosial, ataupun hal-hal lainnya. Nah, setelah terbentuknya organisasi regional, akhirnya terbentuklah kerjasama di antara negara-negara regional tersebut. Sebagai contoh dari bentuk kerjasama regional adalah di ASEAN. ASEAN ini dia memiliki kerjasama memiliki kerjasama mengenai perdagangan bebas atau free trade, yang mana si perdagangan bebas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN dengan cara menghapuskan bea atau tarif barang antar negara ASEAN. Nah, perdagangan bebas ini dilakukan untuk meningkatkan keinginan investor asing untuk berinvestasi di kawasan ASEAN. Sehingga dengan dilakukannya perdagangan bebas ini otomatis akan menguntungkan dong untuk negara-negara yang tergabung di dalam organisasi ASEAN, sehingga hal tersebut akhirnya dapat memperkuat ekonomi negara yang berada di dalam kawasan ASEAN. Organ yudikatif internasional dalam arti peradilan sesungguhnya itu pertama kali dibentuk pada tahun 1920, yang mana pada saat itu, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB membentuk Badan Peradilan Internasional Tetap atau Permanent Court of International Justice. PCIJ ini kemudian digantikan dengan Mahkamah Internasional atau
International Court of Justice pada tahun 1945, yang mana kewenangan keduanya yaitu sama, adalah untuk mengadili perkara internasional, khususnya sengketa antar negara. Jika sebelumnya sengketa yang terjadi di antara negara itu diselesaikan dengan cara kekerasan seperti perang, ataupun dengan cara damai seperti negosiasi atau juga melalui badan arbitrase, kehadiran dari organ yudikatif internasional berupa peradilan, ini dia berwenang untuk menyelesaikan konflik ataupun hanya sekedar memberikan pendapat hukum. Tidak hanya menyelesaikan konflik antar negara, organ yudikatif internasional juga ada yang dibentuk untuk mengadili individu, khususnya bagi mereka yang sudah melakukan kejahatan kemanusiaan dan juga kejahatan perang. Peradilan ini ada yang dibentuk secara ad hoc dan juga ada yang lebih bersifat tetap. Sebagai contoh untuk peradilan internasional yang bersifat ad hoc, itu ada Nuremberg dan Tokyo Trial, ICTY, dan juga ICTR. Sedangkan untuk peradilan tetap yang mengadili kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, itu ada International Criminal Court atau ICC. Sehingga di dalam konteks hukum internasional, Badan Yudikatif Internasional selain menyelesaikan sengketa antar negara, dia juga memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan, dalam hal ini adalah kejahatan kemanusiaan dan juga kejahatan perang yang dilakukan oleh individu. Baiklah, demikian pembahasan materi pada hari ini yaitu mengenai hukum internasional kontemporer. Silakan teman-teman bisa mencari literatur ataupun juga referensi lainnya untuk menambah pemahaman teman-teman di bidang hukum internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.